sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau kalian walaupun berbahasa Indonesia, tetap satu bahasa Indonesia, tetap aja jangan sampai lupakan bahasa daerah. Kayak saya nih suku Madura, berarti saya kalau ngomong ya pakai Madura. Tong sitong wa dua lok telok gitu kata orangnya. Oke, selanjutnya nomor 16. Oke, kita baca di sini mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Nah, dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Apakah ketahanan? Tidak, bukan itu. Pengertian ketahanan, karena udah bukan ketahanan, bukan ya. Tujuan pembangunan nasional bukan, ini bukan berhubungan dengan pembangunan, tapi mewujudkan nasionalisme. Punya jiwa-jiwa nasional yang tinggi bagi rakyat Indonesia. Sebenarnya itu adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Karena tujuan dari wawasan Nusantara salah satunya adalah cara pandang bangsa Indonesia. Ini sebenarnya tujuan dari wawasan Nusantara terhadap rakyat Indonesia dan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Berarti jawaban adalah tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya nomor 17. Pak Andri mendapat tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu selama 2 hari. Sering nih terjadi. Bagi-bagi yang pekerja lapangan, sering terjadi. Jika Anda menjadi Pak Andri, apa yang Anda lakukan? Menikmati sisa 1 hari untuk jalan-jalan? Tidak, bukan ini yang dimaksud. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Nah, ini jiwa-jiwa orang yang punya integritas. Karena tadi kisi-kisi dalam tes wawasan kebangsaan salah satunya ada integritas, pilar negara, dan lain-lain. Berarti jawaban di sini adalah yang B, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 18. Nah, ini mungkin sebagian besar udah tahu nih. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan paling sedikitnya berapa? Kalian harus tahu, ini provinsi, ini kota, baru ini kecamatan. Logikanya kan gitu kan? Nah, kalau kita mau jadi provinsi, paling sedikit kita punya 5 kota. Paling sedikit 5 kabupaten atau kota baru jadi provinsi. Terus Kak, kalau seumpama kita mau jadi kabupaten atau kota, kabupaten, berapa kecamatan yang harus kita punya? Ternyata jawabannya punya 5 kecamatan juga. Jadi kalau kita mau dibilang kota ataupun kabupaten, kita punya 5 kecamatan. Terus Kak, kalau seumpama nih. Nah, kalau kabupaten kan dari 5 kecamatan. Seumpama kita mau dibilang kota, apakah 5 juga? Enggak. Kalau kota doang, kota apa gitu, cukup 4 kecamatan saja. Nah, gitu ya. Jadi 4 kecamatan sudah bisa dianggap kota. Berarti jawaban yang di sini paling sedikit berapa? 5 kabupaten ataupun kota untuk menjadi provinsi. Jadi nomor 18 adalah A, teman-teman. Selanjutnya nomor 19. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebutnya adalah jurisprudensi, teman-teman. Ini kalian boleh searching, artinya jurisprudensi adalah sumber hukum yang keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Namanya juga perkaranya sama, teman-teman. Itu namanya adalah jurisprudensi. Oke, selanjutnya nomor 20. Untuk nomor 20, Undang-Undang nomor 31. Biasanya undang-undang tuh ada nomor 31, 32 yang sering keluar. Pada tahun 2002 tentang partai politik nih, yang sekarang lagi marak-maraknya.
menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena apa? Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi. Enggak gini juga teman-teman. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. Iya, karena ada peraturan, tapi bukan ini juga yang dimaksud. Partai politik merupakan salah satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. Enggak, menyalurkan wadah ataupun aspirasi enggak harus pakai partai politik ya. Banyak tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. Enggak. Jadi sebenarnya dibentuknya partai politik itu karena apa? Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Tujuannya sebenarnya demokrasi, teman-teman. Oke, sekarang untuk nomor 21. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Ini sedikit hafalan lah ya. Jadi beliau menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Saat apa itu? Saat pertama kali dalam sidang BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Insinyur Soekarno dia menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya nomor 22. Tokoh yang bersama Bung Karno dan Muhammad Yamin ikut melakukan pembicaraan terbatas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPUPKI adalah siapa, teman-teman? Ini nyambung dengan soal yang sebelumnya. Betul, jawabannya adalah I Gusti Bagus Sukriwa gitu. Oke, selanjutnya nomor 23. Fenomena generasi muda saat ini yang mengalami kepudaran acuh tak acuh nih terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena apa? Jadi kepudaran itu sebenarnya pada generasi Z atau generasi muda saat ini karena yang dibilang nasionalisme kalau apa? Kalau dia dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Aku pengen membela Indonesia dengan berperang. Enggak gitu. Nasionalisme bukan itu. Ukuran nasionalisme yang dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Ini yang menyebabkan kepudaran terhadap jiwa-jiwa nasionalisme. Gitu. Jadi ceritanya nomor 23 adalah C, teman-teman. Selanjutnya nomor 24. Saya zoom out dikit biar kelihatan bisa dibaca. Arga meminta uang kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah motor. Namun karena orang tuanya hanya bekerja serabutan, tidak bisa menuruti keinginannya. Karena menerima penolakan, akhirnya Arga pun kesal dan marah bersama teman-temannya pergi ke orkes musik dan mabuk. Wah, kelakuan Arga nih kurang terpuji, teman-teman. Saat melewati desa tetangga, Arga melihat sebuah motor. Awalnya Arga tidak ingin mencuri, walaupun awalnya tidak ingin mencuri. Karena keinginan hatinya berubah, dia ingin mencuri motor, karena dia pengen motor nih. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Salah seorang warga melihat hal tersebut, lalu meneriakinya, maling, maling, dan melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Sikap warga tersebut, dia apakah integritas? Tidak. Solidaritas bukan, karena dia waktu itu tidak mengerjakan sesuatu yang pengen berhubungan dengan solidaritas. Tenggang rasa bukan, rela berkorban, apanya yang berkorban. Jadi sebenarnya nomor 24 warganya itu profesional. Dengan apa? Tidak main hakim sendiri, tapi dia melaporkan ke pihak berwajib, yaitu polisi. Nah, berarti jadi sebenarnya dia melakukan warga tersebut dengan perilaku yang profesionalisme gitu ya. Selanjutnya nomor 25, teman-teman. Apa sih sebenarnya perbedaan perjanjian bilateral dan multilateral? Memiliki perbedaan. Jadi secara umum bilateral dan multilateral ini sebenarnya tergantung dari jumlah pesertanya. Kok bisa, Kak? Emang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ini salah satu perjanjian yang disepakati oleh, kalau bilateral B berhubungan dengan dua negara, kalau multi itu banyak, berarti banyak negara. Jadi perjanjian ini sebenarnya teman-teman dimiliki perbedaan karena jumlah peserta dari negaranya gitu. Jadi untuk nomor 25 jawabannya adalah E.
Selanjutnya nomor 26, teman-teman. Saat dulu kala ada kebijakan pemotongan nilai uang, sanering namanya, yaitu memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilai tinggalnya setengahnya. Terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh Syarifuddin Prawira. Gini ya. Waktu itu ada kebijakan seperti ini. Kalau ini hafalan lah. Paling tidak bukan hafalan, pengetahuan. Menambah pengetahuan. Kalau ini nomor 27. Kepolisian telah menangkap dan menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoaks dan provokasi melalui sosial media dari kelompok The Family Muslim Cyber Army (MCA). Kelima tersangka ditangkap di daerah berbeda, yakni Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, dan Palu. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh oleh polisi, kelompok MCA menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang paling sensitif nih di bangsa Indonesia. Melalui jaringan komunikasi WhatsApp. Jadi penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran apa? Kalau kita sering diberikan isu provokatif, isu agama, ras, dan antar golongan, ini tujuannya sebenarnya satu, pengen memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa itu termasuk pelanggaran sila keberapa? Sila ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia, teman-teman. Persatuan Indonesia. Berarti untuk nomor 27 jawabannya adalah C. Sekarang untuk nomor 28. Untuk nomor 28, isu pemecah belahan negara dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul, agar membuat negara menjadi kacau, pemecah belah bangsa ini. Marak terjadi, sikap kita sebagai warga negara baiknya apa? Ikut menyebarkan, wah salah ini. Tidak mudah terimbas isu hoaks wajib. Atau belum tentu kebenarannya, jadi kita harus hati-hati dalam memilah atau menjaring informasi di dunia maya. Jadi salah satu sikap warga yang baik adalah ini, teman-teman. Jadi jawaban nomor 28 adalah B. Sekarang untuk nomor 29. Ledakan bom di Maltabes, Medan, Sumatera Utara pada bulan November merupakan bentuk penyimpangan dari sila keberapa, teman-teman? Oke, kita baca. Persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus punya beradab, punya akhlak. Kalau kita gak punya beradab, kita tidak punya akhlak, teman-teman. Oke, baterainya tinggal sedikit. Artinya mungkin kita akan melakukan hal-hal yang menyimpang, salah satunya dengan meledakkan bom. Jadi untuk sila ini membentuk penyimpangan dari sila kedua. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 30. Pengobangan Surabaya tahun 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya tempat ibadah. Berarti kalau ibadah berhubungan dengan keagamaan. Di Gereja Santa Maria dan Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantes Costa Pusat Surabaya, GPPS. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila keberapa. Jadi saat itu kan tempat ibadah, saat itu banyak yang meninggal karena saat beribadah berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh di atas ini menyimpang terhadap sila pertama, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sudah 30 soal, tak terasa kita sudah menjawab sekitar 30 soal dari tes wawasan kebangsaan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.